kalau di asalku itu kalau orang masuk kesehatan tuh kayak keren banget ya, kayak begitu. Hai semuanya, welcome back to Istana Arisa Channel. Hari ini saya mengundang seorang mahasiswa untuk bisa berbagi hidupnya. Kenapa saya mengundang dia? Karena menurut saya hidupnya itu sangat berkualitas. Menurut saya ya teman-teman. Nah, nanti kita akan dengar kesaksiannya dia, dan yang saya tahu dia ini sangat sibuk. Sibuknya kenapa? Karena dia bukan hanya kuliah, tapi dia juga bekerja dan dia juga melayani. Nah, seperti apa sih pengaturan hidupnya? Kita akan sama-sama dengarkan, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Manuhutu. Kalian boleh memanggil saya dengan sebutan Elsa. Saya seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Narotama. Jurusan saya ekonomi bisnis, spesifiknya itu manajemen. Saya asalnya dari Maluku pastinya. Oke, itu aja Kak perkenalan singkatnya. Elsa angkatan berapa? Elsa kalau untuk lulus angkatannya 2014, tapi berkuliahnya masuk di Narotama 2017. Rencana kuliah, rencana lulusnya itu tahun berapa? Sesuai rencana berarti paling lambat bulan Juni itu udah wisuda, Kak. Kurang lebih 1 tahun lagi ya. Iya benar. Kenapa mau menyibukkan diri? Maksudnya kenapa sih tidak hanya kuliah saja, tapi kenapa mau capek-capek kerja? Kenapa mau capek-capek pelayanan? Kenapa? Oke, jadi kenapa aku memilih kuliah bekerja melayani sekaligus gitu ya Kak? Nah, sebenarnya itu juga bukan pilihanku sendiri kayak begitu. Itu tuh sebuah kondisi di mana memang menuntut aku untuk harus kuliah sambil bekerja dan juga pelayanan kayak gitu. Kalau teman-teman bingung maksudnya kondisinya apa kayak begitu ya, aku akan menceritakan sedikit latar belakang kenapa sampai bisa terjadi seperti itu. Mulai dari latar belakang keluarga dulu, aku anak ke-7 dari 7 bersaudara, anak terakhir. Dan yang kalau teman-teman tahu, pasti anak terakhir itu identik pada umumnya manja, terus apalagi ya, tidak pernah mengenal susah kayak begitu dan lain-lain sebagainya. Dan yaps, itu juga aku alamin kayak begitu. Kemudian keluargaku tuh juga berasal dari keluarga yang memang tidak kaya, tapi Tuhan memberikan kecukupan kayak begitu. Hanya namun satu momen di mana bahwa sebelum aku masuk ke kampusku yang sekarang, aku dulu pernah berkuliah di salah satu universitas di Surabaya, namanya Kampus Widya Mandala kayak gitu, dengan jurusan farmasi. Nah, momen di mana aku dibuat untuk mengenal arti namanya kesulitan kayak begitu ya, karena memang selama ini hidupku nyaman-nyaman, aku mulai mengalami sebuah masalah di mana bahwa saat itu bukan hanya saja aku yang berkuliah, tetapi kakakku laki-laki dia juga berkuliah dan dia sudah berada pada semester akhir, dan aku waktu itu sudah semester 4. Karena saat itu papaku sudah masuk dalam tahap pensiun, makanya keuangan kami turun drastis sehingga menuntut supaya harus ada salah satu yang mengalah dari kami berdua. Singkat cerita, aku yang mengalah karena memang aku menyadari kayaknya cowok lebih penting kayak gitu. Maksudnya aku sudah semester 4 dan dia di akhir semester, jadi dia aja yang lanjut. Untuk teman-teman tahu bahwa keputusan untuk itu tidak mudah, aku juga mengalami stres, depresi, dan down banget kayak begitu karena aku juga adalah seorang ketua PMK waktu itu kayak begitu ya. Jadi kalian bayangin aja seorang ketua PMK dan tiba-tiba nggak lanjut kuliah, apa? Kan pasti orang mempertanyakan mungkin nilainya dia ataukah kok nggak jadi berkat gitu ya dan sebagainya. Nah itu buat aku sangat-sangat down.
Kemudian aku di follow up oleh kakak KTB-ku, saudara-saudara KTB-ku, dan ternyata ini cara unik Tuhan kayak begitu. Kenapa aku bilang cara unik? Aku nggak pernah membayangkan aku bisa untuk masuk berkuliah di Universitas Narotama dengan jurusan manajemen kayak begitu. Karena menurutku selain kesehatan, semua jurusan tuh nggak keren kayak begitu. Jadi kalau di asalku itu kalau orang masuk kesehatan tuh kayak keren banget ya kayak begitu. Nah, dan untuk masuk berkuliah di Universitas Narotama ini menurutku itu sebuah anugerah Allah kayak begitu, sebuah kesempatan di mana aku diberikan untuk bisa berkuliah, karena memikirkan bahwa melihat untuk papaku kan sudah pensiun, mamaku juga bukan seorang pegawai, dia hanya ibu rumah tangga, biaya hidup di Surabaya cukup besar kayak begitu, belum kos dan sebagainya. Jadi dengan kemungkinan hal itulah membuat aku kayaknya pupus masuk, kayaknya aku nggak mau kuliah lagi, mau pulang aja. Untuk sepengetahuan teman-teman aja, aku masuk kuliah di universitas itu pun bukan dibiayain oleh orang tua kayak. Singkat cerita memang aku membutuhkan penghasilan masuk, tapi lewat apa kayak begitu, karena aku juga bukan orang yang tipe orang yang pergi ngelamar kerja kayak begitu, karena nggak berani dan nggak mau kayak begitu. Kemudian aku ditawari oleh mama KTB-ku sendiri untuk mau nggak kamu kerja? Ternyata di pelayanan di Perkantas bidang toko buku literatur sedang membutuhkan part time kayak begitu. Ya aku juga memikirkan ya untuk penghasilan per bulan tuh gimana caranya menghidupi aku. Semester 3 aku ingat sekali aku join masuk di literatur Perkantas menjadi seorang part-time, dan di dalam masuk menjadi seorang part-time itu aku juga sedang pelayanan di PMK Kota Surabaya sebagai visitasi kayak begitu, dan aku waktu itu adalah koordinatornya. Dan aku juga membantu pelayanan di UK3. UK3 itu unit kegiatan kerohanian Kristen yang ada di Narotama. Dan aku akan masuk pada tahap di mana sangat-sangat luar biasa menurutku. Tapi ya itulah momen singkat, cerita singkat di mana sih aku harus, kenapa kayak gitu ya, kenapa aku harus memilih menjalani semua sekaligus. Karena memang itu bukan sebuah pilihan, tapi memang didesak oleh kondisi pada saat itu. Kalau kuliah kan kadang harus ada tugas, selalu ada ujian, sementara bekerja ya dituntut profesional juga kan, walaupun sebagai part-timer. Apa tantangan tersulit yang Elsa hadapi sejauh ini? Ya, tantangan tersulit yang paling aku hadapi yaitu manajemen waktu. Karena aku pernah berada pada posisi di mana kok 24 jam ini nggak cukup ya. Aku pernah berada pada posisi itu kayak begitu. Menurutku untuk kuliah, bekerja, dan pelayanan itu nggak mudah kayak begitu, karena banyak hal yang harus dikerjakan kayak gitu. Kuliah ini, memang aku kuliah dari jam 8 hanya sampai jam 1 siang. Tapi pertanyaannya ketika ada tugas dan itu juga dituntut untuk segera kayak begitu kan. Dan aku juga nggak mau dong nilaiku tuh jeblok kayak begitu. Tapi di pekerjaanku juga, ya kamu juga harus berintegritas kayak begitu. Pekerjaanku memang hanya seorang part-time, aku kerja hanya 4 jam, tetapi ya harus berkualitas kayak begitu. Dan aku juga melihat aku kan koordinator waktu itu sebagai visitasi di PMK Kota, ya aku juga harus memikirkan dong, bagaimana langkah strategi yang bisa aku gunakan untuk merangkul teman-teman mahasiswa dalam pelayanan ini. Belum lagi aku memikirkan pelayanan di kampus. Nah, yang paling sulit itu adalah membagi waktu kayak begitu. Itu sangat-sangat sulit, kayak waktu ini kok nggak cukup banget sih 24 jam kayak begitu. Jadi ya teman-teman, yang paling sulit itu adalah waktu, begitu Kak Ihsan. Oke, waktu ya. Nah, dari tadi tuh mendengar ceritanya Elsa sebagainya, aku sekilas menyimpulkan bahwa Elsa ini pemikirannya kok dewasa banget ya. Apa yang membentuk seorang Elsa yang adalah seorang anak bungsu ini sehingga bisa berpikiran, oh aku harus mikirin tentang pelayanan di kampus, aku harus mikirin tentang ini, mikirin tentang itu. Karena kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan mahasiswa
atau anak-anak muda itu masih ya udahlah mikirin diri sendiri aja, ngapain susah-susah mikirin hal-hal lain di luar diri sendiri. Apa yang membuat kamu itu bisa berpikir seperti itu? Aku pertama dibentuk itu ya pasti ketika aku mendapat masalah kayak begitu. Kalau belum mendapat masalah, kita akan terus berada pada zona nyaman kayak begitu. Aku juga nggak pernah membayangkan bahwa oh ternyata aku bisa sama seperti sekarang ini kayak begitu. Ya melihat akan setiap keadaan problem yang dimana bahwa Tuhan izinkan aku mengalami semua hal itu untuk apa? Ya untuk mendewasakan aku juga kayak begitu. Kalau misalnya aku mungkin nggak mendapatkan sebuah masalah atau nggak mungkin mendapat kesulitan, ya mungkin aku nggak bakalan bertumbuh, hidupku akan begitu aja dan akan nyaman-nyaman aja dan nggak akan pernah mengalami hal-hal yang menurutku sangat menantang dan juga unik kayak begitu. Karena aku juga nggak pernah ngalamin itu seumur hidupku kayak begitu. Baru pernah aku alami ketika aku berkuliah kayak begitu. Nah itu sih maksudnya prosesnya itu ya ketika aku dirombak waktu ada masalah kayak begitu. Jadi gitu, bisa disimpulkan bahwa masalah itu membuat Elsa semakin dewasa. Masalah yang dihadapi itu membuat Elsa semakin dewasa. Oke. Nah, sejauh ini selama menjalani kuliah, bekerja, melayani, hal apa yang paling Elsa syukuri dan selain masalah tadi ya, hal apa yang paling Elsa syukuri? Oke. Yang paling aku syukuri itu yang pertama bahwa aku bersyukur Tuhan membentuk aku menjadi seorang Elsa yang sekarang kayak begitu. Jadi aku tuh ya bisa mengatakan bahwa aku ini sudah satu langkah lebih dewasa daripada yang dulu. Kalau ya teman-teman mungkin nggak terlalu mengenal aku yang dulu, tapi aku sangat mengenal diriku yang dulu. Dan yang teman-teman yang mungkin mengenal aku dulu yang menonton ini pasti juga akan shock melihat aku yang sekarang kayak begitu ya. Itu sih satu proses di mana bahwa aku melihat perubahan yang signifikan dalam diriku kayak begitu. Kemudian hal kedua yang aku syukuri yaitu belajar untuk manajemen waktu yang baik kayak begitu. Ya dulu aku cuman kuliah, tidur, makan, KTB, itu aja hidupku. Jadi kuliah, tidur, makan, KTB, nggak ada lagi yang selain kupikirkan. Tetapi ketika aku mendapatkan hal-hal seperti ini, aku belajar untuk manajemen waktu, gimana caranya untuk membagi waktu untuk belajar, membagi waktu kuliah, membagi waktu bekerja, membagi waktu untuk memikirkan pelayanan, membagi waktu untuk berdoa. Itu semua pun aku belajar manajemen waktu dengan baik kayak begitu. Poin yang ketiga yang ingin aku bagikan juga adalah aku bisa melihat bahwa betapa alam mengasihi aku kayak begitu. Aku nggak pernah bisa menyangka juga kalau aku bisa be strong, berdiri di depan kalian dan mengatakan seperti ini, karena memang aku sebenarnya tipe orang yang sangat sulit untuk terbuka kayak begitu. Dan aku juga orang yang tidak mau orang mengotak-ngatik kehidupanku, tapi melihat Tuhan begitu mengasihi aku kayak begitu. Dengan aku yang dulu seperti itu, Tuhan merombak, Tuhan mengatur, menata ulang, dan yang pasti pertolongan dia tuh nggak ditinggalkan kayak gitu. Dia memberkati aku melalui setiap tangan orang lain kayak gitu. Itu yang paling aku syukuri. Dan yang terakhir yang pengen aku bagikan yaitu yang aku paling syukuri juga adalah banyak pelajaran yang aku dapat kayak begitu. Yang dimana bahwa di perkuliahan aku nggak bisa dapat itu. Di pekerjaan aku juga nggak bisa dapat itu. Jadi semuanya saling berkesinambungan kayak begitu. Aku diperlengkapi di pekerjaan, bisa aku aplikasikan ke kuliah. Aku diperlengkapi di perkuliahan, aku bisa mengaplikasikan ke pekerjaan, dan aku juga bisa mengaplikasikannya di pelayanan. Aku bisa mengerti kondisi mahasiswa seperti apa. Aku juga bisa melihat dari pandangan sisi staff juga seperti apa kayak gitu. Jadi itu sih hal-hal yang paling aku syukuri kayak begitu. Kasih tips dong, Sa, untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih berpikir, aduh kok nggak mungkin ya aku kuliah sambil kerja. Tips dari aku, karena aku udah pernah mengaplikasikannya. Jadi yang pertama itu membuat agenda keseharianmu sendiri kayak begitu. Kamu bisa aja diajak seseorang pergi kemana dan sebagainya, aktivitas-aktivitas yang tiba-tiba kayak begitu. Nah, makanya aku bilang atur
membuat agenda kehidupanmu, atur pola hidupmu. Ya Kak, ya contoh ya, aku pribadi membuat agenda hidupku contoh hari Senin. Jadi maaf karena mungkin aku terlalu detail ya teman-teman. Jadi aku membuat tuh per hari. Jadi hari Senin sampai Minggu tuh aku buat kayak begitu. Jadi hari Senin misalnya jam 5 sampai jam 6 aku harus ngapain, jam 6 sampai seterusnya tuh aku harus ngapain kayak begitu. Jadi perhitungan waktu tuh aku buat. Makanya aku bilang agendakan apa yang ingin kamu lakukan selama sehari itu kayak begitu. Itu sih yang aku telah lakukan kayak begitu. Yang kedua, tips dari aku yaitu taat dan juga komitmen. Ketika kamu sudah berambil keputusan untuk kuliah sambil bekerja, sambil pelayanan, komitmen kayak gitu, taat dan juga komitmen. Karena itu nggak mudah kayak begitu, sesuatu hal kan setiap pilihan pasti ada konsekuensi ya. Ya aku sadari itu karena 6 bulan pertama aku kerja, mungkin kelompok KTB ku dan kakak KTB ku stres, kayaknya aku mengeluh terlalu banyak kayak begitu. Ini capek begini begitu kayak begitu ya teman-teman. Satu yang pasti mengeluh itu wajar-wajar aja karena kita manusia kayak begitu. Tapi yang perlu ditekankan bahwa keluhan itu nggak bakalan menolong kita untuk maju kayak begitu. Kalau kamu capek ya istirahat, menangis, sedih ya menangis, sakit hati, marah dan sebagainya, normal-normal aja kayak begitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah ketaatan dan juga komitmenmu untuk berjalan sampai tahap akhir. Aku waktu bekerja, kuliah, puji Tuhan nilaiku nggak jelek kayak begitu. Ya karena apa? Komitmen itu yang aku bilang. Ya targetku adalah bahwa seminimal mungkin nilaiku jangan turun daripada 3, kayak begitu. Habis itu semarah-marahnya mungkin atau secapek-capeknya mungkin di dalam pekerjaanku, jangan sampai aku melalaikan pekerjaanku, jangan sampai aku melalaikan pelayananku, apalagi meninggalkan orang-orang yang aku bina kayak begitu. Itu komitmen dan berusaha untuk aku merealisasikan itu dan berjalan kayak gitu. Kamu bisa, ya pasti bisa dong. Kenapa? Punya Allah kan kayak begitu. Yaitu hidup untuk beriman kayak gitu. Berusaha tapi juga berdoa kayak begitu sih. Jadi yang paling aku tekankan komitmen dan juga taat ya. Habis itu yang ketiga itu sampingkan dan berani untuk menolak hal-hal yang bisa kalian lakukan di waktu-waktu yang jam santai mungkin atau waktu-waktu kosong berikutnya. Aku nih tipe orang yang sungkannya tuh minta ampun. Jadi kalau orang minta tolong ini aku akan bilang iya. Nah itu kan akan mengganggu apa agenda yang telah aku buat kan kayak begitu. Nah belajar bahwa menolak dan mengesampingkan dulu hal-hal yang bisa kita kerjakan di waktu kosong berikutnya itu sih. Itu yang juga aku dapati dari kakak KTB ku karena aku nggak terlalu berani untuk menolak orang kayak begitu. Ya itu sih tips dari aku buat teman-teman. Pertanyaan tadi kan sudah dibilang pertanyaan terakhir, tapi ini tiba-tiba terbersit aja. Mungkin ada yang menonton video ini dan melihat, kok hidupnya tuh penuh target ya. Sempat jalan-jalan nggak sih pada saat misalnya kuliah sambil kerja kayak gitu? Ya, jalan-jalan itu pasti teman-teman, karena aku juga manusia biasa ya. Aku juga sama seperti kalian, butuh nonton drama Korea, habis itu butuh belanja, butuh nonton ke bioskop bareng teman-teman yang lain. Aku juga melakukan itu kayak begitu. Tapi ya itu aku bilang kelola dengan baik. Ya nggak mungkin dong aku pergi nonton di tengah pekerjaanku sedang aku kerja, atau nggak mungkin dong aku nongkrong sama teman-teman ketika aku lagi kuliah. Nah itu nggak mungkin kan. Jadi ya aku nonton bareng adik KTB, habis itu nonton bareng saudara KTB, habis itu jalan-jalan shopping ya bareng kakak KTB, bareng kakak binaan kayak begitu, bareng adik KTB, makan bareng, ya lakukan hal-hal yang sama kayak begitu. Tapi pada keadaan yang memang waktu libur, weekend, atau memang nggak ada kegiatan lain kayak begitu. Seperti itu, Kak. Ya, oke. Jadi intinya jangan takut untuk berpikir kuliah dan juga bekerja dan juga pelayanan. Itu sangat bisa untuk dilakukan. Kuncinya adalah membuat perencanaan dan juga komit dengan apa yang sudah direncanakan ya, serta benar-benar belajar untuk melihat bahwa ini yang penting, ini bisa ditolak, ini bisa dipikirkan nanti. Oke, terima kasih ya Elsa
waktunya dan sudah mau berbagi hidupmu tentang bagaimana mengatur waktu. Oke teman-teman, sekian video dari kami hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.